Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai schedule PPh 21 pada indeks M211. Yang pertama, untuk masa pajak bulan Januari disetorkan pada tanggal 8 Februari 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan untuk tanggal lapornya yaitu tanggal 9 Februari 2018. Kemudian pada masa pajak bulan Februari disetorkan pada tanggal 8 Maret 2018 dengan jumlah Rp1.807.000. Untuk tanggal lapornya yaitu tanggal 9 Maret 2018. Kemudian pada masa pajak bulan Maret disetorkan pada tanggal 8 April 2018 dengan jumlah Rp1.807.000. Untuk tanggal lapornya yaitu tanggal 10 April 2018. Kemudian untuk masa pajak April disetorkan pada tanggal 8 Mei 2018 dengan jumlah Rp1.800.000 dan tanggal lapornya yaitu tanggal 7 Mei 2018. Kemudian pada masa pajak bulan Mei, tanggal setornya yaitu tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan tanggal lapornya yaitu tanggal 8 Juni 2018. Pada masa pajak bulan Juni disetorkan pada tanggal 8 Juli 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapornya yaitu tanggal 9 Juli 2018. Kemudian pada bulan Juli disetorkan pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan untuk tanggal lapornya yaitu tanggal 9 Agustus 2018. Kemudian pada masa pajak Agustus disetorkan pada tanggal 8 September 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan tanggal lapornya yaitu tanggal 10 September 2018. Kemudian pada bulan September, tanggal setornya yaitu tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan untuk tanggal lapornya yaitu tanggal 10 Oktober 2018. Kemudian pada masa pajak Oktober disetorkan pada tanggal 8 November 2018 dengan jumlahnya yaitu Rp1.807.000 dan tanggal lapornya adalah tanggal 10 November 2018. Kemudian pada masa pajak bulan November untuk tanggal setornya yaitu tanggal 8 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dan untuk tanggal lapornya itu tanggal 9 Desember 2018. Dan total jumlahnya yaitu ada Rp19.877.000. Selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, perkenalkan, nama saya Farisa Miatun, NIM B200-180-220. Di sini saya akan menjelaskan schedule PPh 21. Berdasarkan buku 1, halaman 172, terdapat daftar perhitungan PPh pasal 21 yang telah dibuat oleh perusahaan. Di sini kita akan mencari penjumlahan dan pengurangan yang mempengaruhi nilai PPh 21. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan penghasilan bruto per tahun. Ini merupakan gaji yang didapatkan oleh karyawan dalam 1 tahun. Terdapat kolom THR, total penghasilan bruto yang didapatkan dari penghasilan bruto per tahun dijumlah dengan THR. Selanjutnya yaitu biaya jabatan yang didapatkan dari 5% yang dikalikan total penghasilan bruto dengan maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun. Untuk BPJS dihitung dari rumus 3,7% dikalikan total penghasilan bruto. Untuk jumlah penghasilan neto didapatkan dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan dikurangi BPJS.
Selanjutnya yaitu total penghasilan bruto yang diperoleh oleh Diestri yaitu senilai 195 juta dapat dari 180 juta ditambah dengan 15 juta. Dengan biaya jabatan maksimal 6 juta rupiah. Untuk BPJS senilai 7.215 yaitu 3,7% dikalikan total penghasilan bruto. Dengan jumlah penghasilan neto senilai 180.785. Perhitungannya sama, dihitung dari Diestri sampai dengan Iwan. Nah, sedangkan untuk PTKP diperoleh, kenapa diisi hanya Diestri, Wansen, Sugeng, Yadi, dan Daniel? Berdasarkan buku 1, halaman 205, yaitu daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Daftar ini berisi pegawai yang memiliki penghasilan netonya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama yaitu ada Diestri. Diestri dengan jumlah penghasilan neto senilai 181.785 dengan status kelas 1, PTKP-nya 54 juta. Untuk PHKP didapatkan dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan untuk Wansen, nilai PTKP-nya 72 juta karena dia K3. Dengan PHKP senilai 22.952 didapatkan dari 94. Jumlah penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP. Untuk Sugeng, nilai PTKP-nya yaitu 54 juta karena dia TK statusnya. Dengan PHKP dapat dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Untuk Yadi, PTKP-nya senilai 54 juta karena statusnya TK atau tidak kawin. Sama dengan Sugeng. Maka nilai PHKP-nya didapatkan dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Untuk Daniel, nilai PTKP-nya yaitu 63 juta karena dia K1 dengan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki tanggungan 2 orang. Yaitu anaknya dan istrinya. Untuk PHKP didapatkan dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya yaitu menghitung PPh pasal 21. PPh yang diterima oleh Diestri yaitu senilai 14.167.750 didapatkan dari perhitungan 5% dikalikan 50 juta dan 15% dikalikan sisa dari PHKP dikurangi 50 juta, yaitu senilai ini. Untuk PPh 21 miliknya Wansen, yaitu 1.147.600 didapatkan dari PHKP dikalikan 5%. Untuk Sugeng, sama PPh 21-nya hasil dari 5% dikalikan PHKP. Untuk Yadi, PPh 21 didapatkan dari 5% dikalikan 50 juta ditambah 15% dikalikan
PHKP dikurangi 50 juta. Untuk PPh pasal 21 miliknya Daniel, yaitu PHKP dikalikan 5%, maka totalnya senilai 21.290.000. Seluruh kolom penghasilan bruto, THR, total penghasilan, biaya jabatan, dan seterusnya di total akhir, dan jangan lupa diberikan tanda mark. Selanjutnya, kalian isi dibuat oleh kelompok masing-masing atau atas nama kalian dan diperiksa oleh Dimjati. Indeks M2.1 tanggal pembuatan 1 Maret tahun 2019 dan tanggal diperiksa yaitu 2 Maret tahun 2019 untuk periode 31 Desember tahun 2018. Saya Muhammad Rafi Zain, NIM B200180228. Untuk halaman 128, telah dilakukan sebuah pemeriksaan terhadap schedule utang pajak untuk periode Desember 2018. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat koreksi sebagai berikut. Untuk yang pertama, utang pajak PPh 21 di bagian debit dan kesejahteraan karyawan di bagian kredit sejumlah 7.290.000. Koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Kemudian jasa profesional di bagian debit dan utang pajak PPh 23 di bagian kredit sebesar 400.000. Koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Saya Septi Kristiana, NIM B200180233. Lalu setelah membuat jurnal di halaman 128, kita mengerjakan halaman 127 indeks M2 schedule utang pajak. Keterangan yang pertama, utang pajak PPh 21. Lalu dimasukkan dari halaman 128 di bagian per debit sebesar 7.290.000. Per auditnya menjadi 21.278.359 rupiah. Dikarenakan jika terdapat penambahan di bagian debit, maka utang pajak sifatnya mengurangi. Lalu utang pajak PPh 23 di bagian per kreditnya dimasukkan yaitu 400.000 rupiah. Per auditnya juga menjadi 400.000 rupiah. Untuk utang pajak PPh 25 atau 29 dan PPN keluarnya jumlahnya sama. Lalu per klien dijumlahkan ke bawah dan diberi tanda tick mark. Per bagian debit dan kredit juga dijumlahkan ke bawah dan diberi tanda tick mark. Lalu per audit juga dijumlahkan ke bawah dan diberi tanda tick mark. Klien PT Sugus schedule utang pajak dibuat oleh kelompok 3 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks M2 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya adalah halaman 126, indeks PL3 schedule beban operasional. Untuk mengerjakan halaman 126 dapat melihat pada buku 1 halaman 173. Catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap schedule beban operasional untuk periode Desember 2018. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa koreksi sebagai berikut. Jurnal yang pertama, dari buku halaman 173, disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta rupiah atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Maka jurnalnya menjadi beban komisi penjualan sebesar 60 juta rupiah di debit dan beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah di kredit. Lalu yang keterangan yang kedua, atas pemeriksaan BPK nomor 02/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar Rp4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Maka jurnal yang kedua yaitu jamuan dan representasi
di bagian debit sebesar Rp4.500.000 dan perlengkapan kantor di bagian kredit sebesar Rp4.500.000. Keterangan yang ketiga, atas pemeriksaan BBM nomor 02/9 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar Rp20 juta dicatat sebagai berikut. Debit Bank Lopo sebesar Rp20 juta, kredit representasi dan jamuan sebesar Rp20 juta. Maka jurnal koreksinya yaitu di bagian debit, jamuan dan representasi sebesar Rp20 juta dan pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta di bagian kredit. Lalu keterangan yang keempat, berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Debit kesejahteraan karyawan Rp10 juta, kredit Bank Lopo sebesar Rp10 juta. Maka jurnal koreksinya di bagian debit saldo laba sebesar Rp10 juta, di bagian kredit kesejahteraan karyawan sebesar Rp10 juta. Klien PT Sukus, schedule beban operasional dibuat oleh kelompok 3 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks PL3 periode 31 Desember 2018. Perkenalkan, nama saya Eritrea Melina, NIM B200180237. Selanjutnya kita ke halaman 125. Yang tadi kemudian dari jurnal koreksi di halaman 126 tadi, kita pindahkan ke kolom pare debit dan kredit. Kemudian akumulasi jurnal sebelumnya ditemukan di schedule pemeriksaan akun sebelumnya. Yang tadi sudah kita masukkan dalam jurnal koreksi dan kita masukkan di dalam pare kredit dan debit dan kita total dalam beraudit. Total dalam pare debit sebesar Rp90.773.333, sedangkan pare kredit sebesar Rp91.680.000 dan total berauditnya yaitu sebesar Rp2.787.588. Klien PT Sukus, schedule beban operasional dibuat oleh kelompok 3, diperiksa oleh Dimjati, indeks PL3.